semuanya, selamat datang di channel Alit Alen. Bersama aku Alit. Channel ini membahas topik seputar dunia perkuliahan, pendidikan, dan produktivitas. Jika kalian belum lihat channel ini, pastikan subscribe. So, di video ini aku gak sendirian teman-teman, aku bersama Kak Arkan. Oke, Kak Arkan. Kak Arkan ini tuh jurusan apa, Kak? Jurusan saya Sosial Ekonomi Perikanan. Sosial Ekonomi. Tentunya sesuai dengan judulnya teman-teman, aku akan mulai tanya-tanya jurusan lagi. Sebelumnya aku udah bahas pertama ilmu komunikasi, yang kedua manajemen, sekarang Sosial Ekonomi Perikanan. Nah, yang pertama-tama nih aku mau tanya nih, sebelum untuk lanjut ke apa-apa aja yang dipelajarin Sosial Ekonomi Perikanan, aku mau tanya nama lengkapnya siapa, habis itu masuk PTN lewat jalur apa aja? Oke. Untuk nama lengkap saya Muhammad Arkan, biasa dipanggil Arkan. Untuk jalur masuk PTN itu saya lewat seleksi bersama Perguruan Tinggi Negeri atau disingkat dengan SBMPTN pada tahun 2017 seperti itu. Oh, biasanya tuh anak SBMPTN tuh terkenal dengan pintar. Betul sekali. Betul. Jadi pintar Anda. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Jadi teman-teman, SBMPTN tuh seleksi bersama masuk Perguruan Tinggi Negeri ya. Jadi aku udah pernah jelasin tuh apa itu SNMPTN, apa itu SBMPTN, dan apa itu SNMPTN. Kan bisa lihat di pojok kiri atau sini. Nanti aku akan kasih juga link di deskripsi supaya kalian bisa lihat lebih lanjutnya. Jadi anak-anak SB itu tuh seleksi setelah SNMPTN, dan dia susah banget teman-teman. Dan Kak Arkan ini termasuk beruntung dan pintar banget karena bisa lolos Sosial Ekonomi Perikanan ya, Kak ya? Iya, bersyukur banget sih. Bersyukur banget ya. Bisa keterima dari sekian banyak pendaftar. Banyak banget tuh. Jadi kan yang daftar SBMPTN kan seluruh Indonesia. Enggak seperti itu. Jadi aku mau tanya ini kan, apa aja persiapan sebelum SBMPTN waktu kenapa sih kok milih Sosial Ekonomi gitu loh? Oh gitu. Jadi awalnya itu saya memilih jalur SBMPTN karena SNPTN-nya itu sudah tutup gitu. Terus pada saat saya ingin mendaftar, saya kepikiran bahwa di daerah saya itu yang paling peluangnya besar adalah di sektor perikanan. Jadi saya memutuskan untuk memilih jurusan perikanan. Nah, kebetulan di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan di Universitas Mula Warman ini ada jurusan yang namanya Sosial Ekonomi Perikanan yang notabene sama dengan keinginan saya gitu, sesuai dengan yang dibutuhkan di daerah saya seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk memilih jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan alhamdulillah bisa keterima seperti itu. Jadi emang dari awal udah niat Sosial Ekonomi Perikanan kan? Untuk dari awal sudah niat. Karena SNMPTN ditutup tadi ya? Iya. Udah ditutup duluan. Jadi kan di 2017 sama 2018 kalau nggak salah tuh SBMPTN masih bisa milih 3 jurusan. Selain Sosial Ekonomi Perikanan tuh 2 jurusan lain apa itu? 2 jurusan lain itu antaranya Sistem Informasi sama yang satunya nggak ada sih. 2 aja, Sosial Ekonomi Perikanan sama Sistem Informasi. Loh kan itu 3 waktu tahun 2017. Yang jelasnya satu daerah Kalimantan Timur, PTN-nya satu daerah gitu. Jadi maksimal satu PTN satu jurusan. Jadi aku kan daftarnya di Unmul sama di Institut Teknologi Kalimantan ITK. Oh iya itu. Jadi masing-masing satu jurusan aja gitu. 2017 tuh masih baru kayaknya Sistem Informasi kalau milih Sistem Informasi ya. Iya, masih baru. Berhubung dia masih baru jadi pendaftarnya agak banyak. Jadi keterimanya di Universitas Mula Warman gitu. Walaupun itu ngisinya 2 aja ya? Apanya? Ngisinya 2 aja itu? Iya, ngisinya 2 aja karena nggak bisa 3. Nggak bisa 3? Iya. Kalau 3 bisa asalkan satu PTN aja. Kayak misalnya Universitas Mula Warman itu 3 jurusan bisa. 3 jurusan? Iya gitu. Jadi menarik banget nih Sosial Ekonomi Perikanan. Tentunya aku juga baru tahu nih Sosial Ekonomi Perikanan. Kukira tuh perikanan, kelautan ya kelautan. Ternyata ada juga Sosial Ekonomi Perikanan. Berarti ini lebih banyak ke hitung-hitung ya? Kalau untuk pelajarannya sih hampir 60% hitung-hitungan. Sisanya itu teori aja gitu. Teori ya? Ya, kayak gitu sih. Lebih banyak praktek atau teori menurut? Kalau saya sih lebih banyak teori. 30%-nya praktikum karena sudah dijelaskan pada saat pendaftaran. 30%-nya praktikum, 70%-nya itu teori gitu di bangku perkuliahan. Seperti itu. Setelah masuk ke PTN dan jurusan Sosial Ekonomi Perikanan ini merasa salah jurusan nggak sampai sekarang? Untuk kan awalnya niat nih, iya, niat memang jadi masuk di perikanan. Jadi untuk saat ini nggak ada sama sekali penyesalan sih, nggak ada. Malah salah termotivasi untuk menjadi pengusaha di bidang perikanan seperti itu. Iya. By the way, Kak Arkan ini udah punya tambak kalau nggak salah dia.
Betul sekali. Punya tambak. Jadi usaha untuk menjadi pengusaha tuh enak, udah ada usaha, udah ada peluangnya gitu teman-teman. Betul. Jadi aku mau tanya ini, sekarang semester berapa posisi? Untuk sekarang semester 6. Semester 6? Ya, semester 6. Semester 6 tuh bentar lagi udah skripsian ya Iya. kak? Untuk sekarang sih sudah mempersiapkan skripsi. Udah sih. Gitu. KKN ya? Lagi menjalani KKN sekarang? Ya, KKN. Saat ini sedang menjalani KKN dan untuk penempatannya di Samarinda sendiri. Tepatnya di Sambutan gitu. Jadi dekat aja. Jadi kan di masa pandemi COVID-19 ini, ada corona ini kan, apakah masih mungkin untuk diadakan KKN di lapangan atau harus online tuh? Nah, sesuai ketentuan dari keputusan dari Universitas Mula Warman, bahwasanya KKN akan dilaksanakan secara online. Adapun akan dilaksanakan di lapangan itu memang jika betul-betul sangat perlu di lapangan, baru dilaksanakan di lapangan. Oh, jadi kalau ada penelitian yang harus kan ke lapangan gitu ya? Iya. Oke. Mengharuskan. Jadi udah cukup untuk menggali-gali ke arkanya, kita langsung tanya ke jurusannya ya. Betul. Jurusannya itu aku mau tanya kayak sosial ekonomi perikanan. Dari namanya itu aku mau tahu apa aja yang dipelajarin di sosial ekonomi perikanan ini. Oh, sebelum saya menjelaskan apa aja yang dipelajarin, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sosial ekonomi perikanan. Oke, seperti siap. itu. Jadi di sosial ekonomi perikanan ini kita akan belajar teknik pengelolaan perikanan, baik perikanan darat maupun laut, itu bisa menghasilkan uang. Dan di jurusan ini kita juga dibekali dengan jiwa entrepreneur. Jadi ketika kita lulus, kita sudah terbekali untuk menjadi pengusaha. Seperti itu, Dit. Jadi sosial ekonomi perikanan tuh lebih mengkaji secara sosialnya ya, gimana masyarakat nanti bisa memanfaatkan apa yang dia punya, kayak tambak, bagaimana cara mengelolanya, kayak gitu kan. Betul sekali. Jadi aku mau tanya lebih ke spesifik ke jurusan tadi. Kan tadi aku udah jelasin definisi dari sosial ekonomi perikanan. Iya. Aku mau tanya tentang yang dipelajarin apa aja. Apakah di sana masih ada matematika, adakah apa masih kayak pelajaran-pelajaran apa aja yang masih dipelajarin gitu loh, yang umum? Mata kuliah dalam sosial ekonomi perikanan untuk semester pertama itu kita akan mendapatkan mata kuliah seperti matematika dasar, terus statistika dasar, kemudian ada masih banyak lagi sih. Saya lupa itu nama mata kuliahnya. Jelasnya hitung-hitungan. Cuman dasar-dasarnya aja. Semakin tinggi semester, hitung-hitungannya semakin sulit, tapi nggak sesulit apa yang dibayangkan gitu. Sekarang masih bisa mendapatkan IPK di atas 3, walaupun saya notabene nggak suka hitung-hitungan gitu. Oh iya. Jadi sosial ekonomi perikanan tuh teman-teman masih ada hitung-hitungannya. Jadi kalau teman-teman semua yang nonton ini nggak suka hitung-hitungan, nggak suka matematika, bagaimana tuh? Apakah masih bisa masuk ke jurusan sosial ekonomi perikanan? Maksudnya kalau orang yang nggak bisa sama sekali, nggak suka itu, apakah masih bisa kira-kira di jurusan ini? Menurut saya sih sangat bisa. Karena dalam hitung-hitungan ini kita nggak hanya berfokus pada matematika, ada juga mata kuliah lain yang ada hitung-hitungannya tetapi tidak terlalu rumit, karena dalam mata kuliah hitung-hitungannya itu menjerumus kepada kondisi ekonomi masyarakat nelayan. Jadi kita bagaimana caranya agar kita bisa tahu pendapatan mereka, terus pengeluaran mereka, terus modal mereka dan sebagainya, seperti itu. Jadi emang nggak hanya hitung-hitungan aja yang dimatokin? Nggak hanya hitung-hitungan tentang matematika dan statistika segala macam seperti itu. Jadi ya teman-teman, jadi kalau kalian mau masuk jurusan ini nggak apa-apa, nggak bisa kan, di sini kan juga bisa sambil belajar, karena kuliah tuh nggak penting kalian tuh pintar atau tidaknya, tapi kalian harus niat kayak gitu loh teman-teman. Betul sekali. Jadi setelah aku tanya tentang apa yang itu pelajarin tentang di jurusan sosial ekonomi perikanan ini, aku juga mau tahu tentang bagaimana suka dukanya di jurusan ini. Sukanya seperti apa, dukanya seperti apa. Contoh kayak tugasnya susah-susah nih, atau gimana. Suka dukanya, atau suka dulu atau dukanya, terserah dimulai dari mana. Oke, saya menjelaskan dari sukanya dulu ya. Jadi di jurusan sosial ekonomi perikanan yang saya paling suka itu di bagian praktikumnya gitu. Ya, jadi pada saat kita praktikum, kita itu pasti di luar daerah gitu. Jadi kita kayak jalan-jalan gitu ya. Jadi praktikum merasa holiday gitu. Jadi di praktikum ini kita akan belajar yang namanya kayak menyelam, terus ke masyarakat pesisir. Yang jelasnya kan ke masyarakat pesisir, jadi kita nggak jauh-jauh dari yang namanya pantai, bisa sekalian jalan-jalan gitu kan. Terus ke petambak, ke mangrove, dan masih banyak lagi gitu. Jadi dukanya apa ini? Nggak mungkin suka duka ya? Nggak mungkin suka doang dong. Untuk dukanya sih hampir nggak ada sih. Dalam perpilihan ini untuk dukanya sih nggak ada. Cuman kalau dari pribadi, dukanya itu kita kan merantau ke Samarinda.
jadi ya jauh dari orang tua gitu. Terus untuk hidup di tanah rantau itu kita juga harus hidup mandiri dituntut seperti itu. Jadi itu aja sih dukanya. Kalau untuk dalam perkuliahan sih nggak ada sih. Overall saya suka semua di jurusan sosial ekonomi perikanan, mulai dari praktikum, di bangku perkuliahan, dan sampai saat ini overall suka gitu. Suka semua, nggak ada dukanya. Ya Secara pribadi lo ya. Ngomongin tentang perantauan nih, kita ada kayak mirip gitu loh. Betul sekali. Jadi apa yang pertama mirip? Pertama, kita dari PPU kan? Ya sama-sama dari PPU. Terus yang kedua apalagi nih, Lip? Apalagi kita sama-sama kuliah nih. Ya sama-sama kuliah di Unmul, kuliah di Unmul. Yang ketiga, kita satu kosan. Nah betul, satu kosan. Jadi kita jelasin juga kan tempatnya. Iya, beda kamar sih, beda kamar tapi satu kosan. Fakta yang ketiga. Yang keempat, kita satu kerjaan teman-teman. Satu kerjaan. Jadi selain anak perantauan, selain kita juga kuliah, betul. Kita juga bekerja di sini. Kita bekerja part time, kita marketing shift malam ya. Ya, marketing shift malam. Jadi keempat kesamaan dan yang kelima mungkin dia terlihat pakai kacamata tapi sebenarnya dia nggak minus. Ya keren aja. Keren aja kelihatan di kamera gitu. Oke, jadi fakta-fakta itu kayak aku kayak kaget loh, kayak waduh, kok bisa sama gitu. Dan juga baik lagi ke duka yang tadi. Kan kalau untuk duka pada umumnya tuh nggak ada ya. Betul. Dosen-dosennya berarti asik-asik aja. Dosen-dosen. Untuk dosen sih, kalau untuk semua dosen kan mempunyai karakter masing-masing ya. Tinggal kita bagaimana aja menyesuaikan diri menghadapinya. Jadi untuk dukanya sama dosen itu nggak ada sih. Akrab gitu ya? Iya, saya orangnya bisa menyesuaikan sama dosen, bisa menyesuaikan karakter dosen gitu. Kalau saya dari pribadi, cuman kalau dari teman-teman mungkin ada juga yang nggak suka sama dari beberapa dosen gitu. Dosennya nih aku mau tanya, dosennya ini banyak yang udah berumur atau masih muda-muda nih? Oke, untuk dosennya sih rata-rata ya sudah berkeluarga ya, jadi mungkin bisa dibilang sudah nggak muda lagi gitu. Muda lagi. Tapi ilmunya masih segar-segar gitu. Segar-segar. Ya, jadi apa yang disampaikan itu terupdate lah tentang dunia perikanan. Masih fresh graduate ya? Ya, seperti itu. Yang dokter banyak lah. Yang dokter. Maksudnya yang dokter berapa? Yang dokter banyak sekitar ada 10 sampai 15 orang. Saya kurang tahu pasti sih untuk dokter di kampus saya. Kalah seriusan. Di prodi ilmu komunikasi itu jujur dokternya baru 2. Baru 2 aja, dan mungkin karena dokternya juga kita dari luar negeri kan, mesti kayak kuliahnya kan baru aja selesai. Jadi dokternya baru aja rilis 2, dan yang sebelum-sebelumnya itu udah pensiun. Betul. Sebelum-sebelum. Jadi dokternya bisa sampai 10 ini. Yang jadi dokter S3 gitu. Sebenarnya sih saya kurang tahu pasti. Tapi seingat saya sih ada sekitar sampai 10 orang ada. Seingat saya soalnya saya pernah lihat di struktur kampus itu, saya lihat yang gelarnya dokter itu ada banyak sih gitu. Jadi, dan ada dosen tapi saya nggak bisa memastikan sampai 10 angka pastinya. Ya, angka pastinya saya nggak bisa memastikan. Jadi saya tarik ulang lagi, kurang tahu lebih pastinya berapa jumlah dokternya gitu. Tapi saya lihat di struktur itu ada banyak seperti itu. Ada banyak. Dan salah satu dosen dokter tadi udah ada yang jadi guru besar nggak di perikanan tadi? Maksudnya dosen perikanan yang S3 tadi? Untuk di perikanan sudah ada. Dan guru besarnya? Guru besarnya sudah ada. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk jurusan sosial ekonomi perikanan ini nggak perlu lagu teman-teman, karena dari dosennya sendiri udah jadi ada guru besarnya kan ya? Betul sekali. Dokter-dokternya itu udah banyak, dan juga untuk yang mau masuk sini udah terverifikasi, udah tervalidasi, dan juga untuk proses selanjutnya itu kan udah akreditasi B sekarang. Mau ke proses ke akreditasi A. Iya, betul. Dan itu aku yakin banget pasti bisa. Dan ya untuk pertanyaan selanjutnya itu ya, aku mau tanya tentang sosial ekonomi sendiri di perikanan tuh, apakah ada hal-hal yang harus dipelajarin untuk teman-teman yang mau masuk nih? Kayak kan ntar lagi diadakan SBMPTN nih Juni. Iya, betul sekali. Maksudnya adakah tips-tips khusus untuk teman-teman yang mau masuk ke SBMPTN sosial ekonomi perikanan ini? Oke. Untuk tips-tipsnya sih dari saya pribadi, pada saat saya mendaftar di SBMPTN itu saya beli buku trik dan tips masuk PTN melalui jalur SBMPTN. Jadi saya beli buku di Gramedia, terus saya pelajarin. Alhamdulillah soal yang ada di buku yang saya beli sama yang di soal yang pada saat tes SBMPTN itu hampir sama. Hampir sama ya? Ya gitu. Itu masih kertas ya? UTBC masih ya? Masih bukan UTBK? Ya masih kertas pada saat itu. Kalau sekarang mungkin online ya? UTBK itu hampir semuanya tuh beda. Jadi contoh soalnya sama. Itu di jawabannya tuh diacak. Jadi contoh A gitu. Itu jawabannya bisa yang di D. Jadi di samping-samping tuh beda. Paketnya sistemnya kayak gitu. Soalnya sama, jawabannya diacak. Gitu. Kayak gitu. Sekarang dulu masih UTBC ya? Ujian berbasis cetak maksudnya. Iya, masih berbasis cetak. Kertas.
Nah. Jadi kalau kalian dulu belajar lewat masih kemungkinan ada soal yang mirip ya tipe-tipenya. Iya, betul sekali. Kalau sekarang ya jangan harap. Belajar yang serius. Yang serius. Tapi untuk tahun 2020 ini teman-teman nggak perlu khawatir karena jujur aku baru baca di UTBK kemarin di websitenya itu nggak ada tes saintek sama sosumnya. Wah. Cuman ini tes potensi. Semakin sulit ya untuk sekarang, semakin sulit untuk masuk PTN gitu ya. Semakin sulit untuk prosesnya. Tapi untuk ujiannya 2020 ini karena pandemi virus corona ini, jadi ujian saintek sama ujian sosumnya nggak ada, diganti dengan tes potensi skolastik. Itu lebih kayak tes kayak psikologi tentang pengetahuan kita. Betul sekali. Pengetahuan dalam. Jadi tips-tipsnya seperti itu tadi kayak. Ya, selain belajar dari buku tes-tesnya, terus banyakin berdoa. Penting banget nih. Gitu. Pokoknya doa itu yang paling penting lah. Penting dari banget segalanya, teman-teman. gitu. Tahu nggak? Aku kan waktu itu ada video tanya jurusan di konten yang ini. Itu ada di video yang pertama tanya jurusan ilmu komunikasi. Itu ada Kak Anissa jelasin bahwa dia tuh udah buka. Kan dia SNMPTN Unmul. Itu udah buka. Itu merah berkali-kali. Dan dia mutusin untuk berdoa lebih dahulu, habis itu buka lagi dan warna hijau. Itu siapa yang tahu? Dan aku jujur kayak wah kaget banget gitu. Wah iya, sama itu dong. Kan aku aja dengarnya kaget sih. Iya kan? Ya awalnya merah ya. Terus dilihat. Terus pada saat paginya hijau gitu ya. Waktu udah berdoa, udah kayak beribadah gitu ya langsung hijau. Wow. Hijau. Itu kuasanya banget ya, berdoa itu sesuatu yang luar biasa dari doa gitu. Oh ya, untuk pertanyaan terakhir nih karena videonya udah sekitar 20 menitan kalau nggak salah ini, targetnya 30 menit aja. Aku mau tanya tentang prospeknya langsung ini. Prospek kerjanya untuk sosial ekonomi perikanan ini apakah harus menjadi sesuai dengan role-nya gitu? Kayak di sosial ekonomi perikanan tuh prospeknya harus sesuai atau kita bisa untuk yang lain? Bisa jelasin untuk prospeknya? Untuk prospek kedepannya sih, untuk prospek setelah lulus dari bangku perkuliahan di jurusan perikanan, untuk prospek kerjanya itu sangat menjanjikan. Menurut saya sangat menjanjikan. Kenapa? Karena saya lihat senior yang sudah lulus itu banyak yang kerja di bank, terus banyak kerja di supermarket, terus ada yang menjadi pengusaha tentunya ada. Terus apalagi ada yang kerja di KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan masih banyak lagi sih kerja di instansi lain gitu. Jadi nggak harus sesuai role kan? Iya, nggak harus sesuai role. Dan seperti jurusan-jurusan yang lain teman-teman, mau itu jurusan ilmu komunikasi, manajemen, sosial ekonomi perikanan, nggak perlu harus sesuai jurusan. Maksudnya kerjanya. Jadi kalau kalian udah niat, dan kebanyakan kan kayak isu-isu tentang kayak mahasiswa yang baru lulus atau fresh graduate itu nggak dapat kerjaan. Banyak banget kan isu-isu. Banyak banget isu segini. Bukan hanya isu, malah sebenarnya fakta ya. Fakta yang nyata karena kebanyakan anak-anak kuliah itu kan basicnya kan dasarnya cuma kuliah kan, nggak kerja, nggak organisasi. Tapi kalau udah yang kerja sama ikut organisasi, mereka basic atau leadershipnya udah terlatih teman-teman. Udah terlatih betul. Jadi kalau waktu lulus tuh mereka pasti niat untuk kerja apapun itu nggak harus sesuai role. Misal jadi seperti yang Kak Arkan jelasin, kayak jadi banker gitu kan? Banker jadi di kerja-kerja di bank, di supermarket itu jauh banget. Coba bahkan perikanan di bank gitu, nggak nyambung. Bahkan ini ada yang menjadi anggota DPR. Anggota DPR. Nah, apalagi bukan tuh. yang disiram tuh kan? Lain. Bukan. Itu lain, jauh lagi dari itu. Jauh lagi. Iya. Anggota DPR dan masih seingat saya sih ada yang jelasnya ada yang menjadi bupati dan anggota DPR dari lulusan perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman gitu. Ya, padahal basicnya sendiri itu nggak ada tentang politik loh. Iya betul sekali. Dan faktanya ya, anak-anak yang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di fakultasku itu karena mereka udah belajar tentang sosial dan ilmu politik, mereka tahu tentang dalam-dalamnya politik dan mereka jujur nggak mau terjun ke dunia politik malah. Nah itu kenapa itu? Kita yang tahu itu malah kita nggak mau karena kita tahu, kita belajar tentang korupsi seperti apa kita tahu, dan jadi kita kayak ya menghindari itu dan nggak mau terjun ke situ rata-rata. Dan untuk kelautan perikanan ya, sosial ekonomi perikanan prospeknya itu kan nggak harus sesuai role-nya. Tapi langkah bagusnya mengikuti role, karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia sekarang ini lagi genjot-genjotnya mengedepankan perikanan dan pertanian gitu. Apalagi Indonesia kan maritim kalau nggak salah tuh. Iya maritim. Jadi semakin banyak sih peluang untuk kerjanya karena instansi-instansi maritim itu sudah bertebaran di mana-mana. Apalagi di Kaltim ini, menurutku yang paling bagus, maksudnya prospek kerja atau kuliah yang bagus itu seperti jurusan kayak perikanan, kehutanan, sama kayak pertanian ya. Itu bagus banget tuh peluangnya. Satu lagi peternakan. Yes, itu bagus banget teman-teman. Yang mau milih jurusan dan mau pasti kayak dibangun dan berguna untuk jurusan yang nggak salah jalan jurusan itu. Bisa milih-milih jurusan seperti yang aku sebutkan tadi.
Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram Kak Arkan. Dan juga kalau dia ada YouTube-nya, nanti aku akan kasih link deskripsi kalau dia udah buat YouTube teman-teman. Oke, thank you for watching. I'm Alit, and I will catch you in the next video. Dadah.